Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Oleh karena itu, Randy hanya bisa mendorong wanita ini, yang telah dia rindukan selama 3 tahun terakhir ini, inci demi inci dari pelukannya, saat dia semakin menjauh darinya. Randy tidak tahu apa yang bisa dia katakan. Ekspresi Putri Bramasta saat ini adalah seperti binatang kecil yang ketakutan, penuh dengan kehati-hatian dan ketakutan. Bahkan selama pertemuan pertama mereka bertahun-tahun yang lalu, dia tidak pernah memandangnya dengan tatapan seperti itu. Memikirkannya dengan hati-hati, hari-hari ketika Putri kembali ke Randy, itu seperti hari yang panjang dan kejam. Tapi meskipun Randy sedih, Randy masih senang bisa bertemu dengannya lagi. Tertulis di hati, tapi begitulah adanya. Putri, apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Meskipun kamu tepat di depanku, aku merindukanmu lebih dari sebelumnya. Randy benar-benar melepaskan Putri. Randy tersenyum, dan Putri bahkan bisa melihat senyum di bibirnya. Senyum Randy seperti lautan bintang, itu jelas bukan senyum kegembiraan, tetapi lebih dari ketidakberdayaan, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Itu adalah senyum ketidakberdayaan. Maafkan aku, Randy berkata dengan suara gemetar, tetapi mempertahankan semacam kelembutan, dan berkata, aku kehilangan kendaliku. Putri Bramasta tiba-tiba menjadi terdiam. Ada suara yang datang dari lubuk hatinya yang berisik, dan dia ingin berjuang bebas untuk berbicara. Tetapi pada saat berikutnya itu ditarik kembali ke lubuk hatinya dan kembali diam. Dia seharusnya marah karena dicium oleh orang lain, karena dikira dia adalah istrinya. Dia seharusnya marah karena itu. Namun mengapa dia tidak marah? Istirahatlah dengan baik, kata Randy, saat dia perlahan berjalan keluar dari ruangan. Dan berkata lagu, jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan kendaliku seperti ini lagi. Dia berjanji sambil berdiri di pintu, dan tidak berbalik untuk melihat Putri, lalu pergi begitu saja. Punggungnya begitu sepi sehingga membuat orang ingin naik dan memeluknya. Putri Bramasta melihatnya untuk waktu yang lama. Saat sarapan, wajah Randy terlihat muram. Dia tidak hanya mengabaikan Priscilia, dia bahkan mengabaikan Putri kecil. Melihat situasinya tidak benar, Priscilia memutuskan untuk tidak sarapan lagi. Dia bangkit dan berkata, Putri kecil, Bibi ada pekerjaan yang harus Bibi selesaikan. Bibi akan kembali menemuimu dalam 2 hari. Oke? Iya Bibi, pergilah. Ada kakak Putri yang menemaniku. Dulu ketika Priscilia pergi, Putri kecil enggan berpisah dengannya. Tetapi hari ini dia dengan gembira melambaikan tangan kecilnya. Jika dia punya mama, dia tidak akan membutuhkan bibi kecilnya ini lagi. Priscilia bergumam pelan saat dia melarikan diri dengan cepat. Alasan mengapa dia pergi begitu cepat adalah karena Priscilia takut melihat wajah kakaknya Randy yang suram. Ia takut karena Priscilia merasa bersalah. Khawatir jika kakak Randy-nya itu akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Karena kemarin dia memberitahu Putri Bramasta tentang kakaknya Randy itu. Kakak Randy-nya ini sedang dalam perjalanan bisnis, tetapi dia sudah muncul di meja sarapan. Namun, kakak iparnya, Putri Bramasta, yang masih ada di sini tadi malam telah menghilang di pagi hari. Bahkan jika Priscilia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia juga bisa menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara kedua orang ini yang menyebabkan situasi seperti itu pagi ini. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar menjadi sangat pintar. Setiap kali menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kakak iparnya, dia harus bersembunyi jauh. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan api membakar tubuhnya. Di lokasi syuting, cut. Tidak diketahui berapa kali sutradara berteriak cut,
tetapi kesabaran Priscilia sudah habis. Sutradara berkata, "Geo, kamu sekarang adalah pemeran utama pria dalam film, dan wanita yang kamu cium adalah wanita yang sangat kamu cintai. Mengapa kamu meringis?" Keterampilan aktingnya sangat buruk dan penampilannya terlalu rata-rata. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang seperti ini bisa menjadi terkenal. Tentu saja, kata-kata ini hanya ada di hati sutradara dan dia tidak mengucapkannya dengan keras. Geo berkata, "Sutradara, dapatkah adegan ciuman dihentikan?" Karena skandal itu, agensi Geo telah memerintahkannya untuk tidak melakukan kontak dengan Clarissa, nama lain dari Priscilia. Film ini ditandatangani sebelum skandal, dan tidak ada adegan ciuman dalam naskah yang dia terima. Untuk beberapa alasan, ada satu adegan ciuman lagi setelah tiba di tempat kejadian. Setelah skandal itu, Geo tahu tentang itu semua, jadi bagaimana mungkin dia tidak menduga bahwa foto itu dikirim oleh Clarissa? Jadi dia menduga bahwa adegan ciuman itu juga diminta oleh Clarissa. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Clarissa, dia tidak ingin jalan bintangnya dihancurkan oleh wanita seperti itu. Meskipun Clarissa sekarang jauh lebih populer daripada dia dan mungkin bisa membuatnya marah, Clarissa memiliki latar belakang yang buruk. Jika kamu bergaul dengan orang seperti dia, cepat atau lambat kamu akan terseret ke dalam jurang kehancuran, jadi lebih baik menjauh darinya. Priscilia sudah lama ingin marah karena drama ini, tetapi dia memiliki etika profesionalnya sendiri. Tidak peduli seberapa marahnya dia menekan kemarahan di dalam dirinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selain Agam, pria yang berani membencinya, sebenarnya ada orang lain yang berani membencinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Priscilia, seorang yang arogan. Priscilia mengangkat pedang penyangga di tangannya dan menekannya ke tenggorokan Geo, menyebabkan Geo gemetar ketakutan. Dan berkata, "Clarissa, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang ingin aku lakukan?" Priscilia melihat kaki gemetar Geo, matanya penuh dengan penghinaan. Dan melanjutkan kata-katanya, "Aku bahkan tidak keberatan berciuman denganmu, kenapa kau begitu aneh di sini? Ketampananmu itu tidak seberapa, aku punya banyak kenalan laki-laki yang sangat tampan, jika dibandingkan denganmu jelas kau sangat kalah jauh." Kakak Randy-nya dan Agam, yang akan menjadi suaminya di masa depan. Kedua pria ini dapat dengan mudah menandingi orang lain, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Bukankah Geo syuting film dengannya terakhir kali? Priscilia menggunakan Geo sebagai jebakan untuk melihat apakah Agam, bajingan itu, akan cemburu. Agam tidak melihat berita apapun, tetapi pria ini berpikir bahwa Priscilia tertarik padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat tertarik padanya. Anjing, Priscilia bahkan tidak suka pria seperti ini yang hanya ditodongkan senjata, kakinya sudah lemah dan celananya sudah basah. Pria yang disukainya itu jantan seperti Agam. Bahkan jika lusinan orang menodongkan senjata ke arahnya, Agam bahkan tidak akan peduli. Semakin dia memikirkannya, semakin Agam terlihat semakin tampan, sampai-sampai dia tidak punya teman. Untungnya dia menyukai dia, jika tidak, dia akan ditakdirkan untuk menjadi bujangan sepanjang hidupnya. Tetapi sekali lagi, hanya seorang wanita secantik dan secerdas dirinya yang layak untuk Agam. "Clarissa, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Aku akan berbicara dengan Geo tentang syuting nanti." Ketika Priscilia marah, sutradara mencoba menenangkannya. Mereka tidak tahu identitas asli Clarissa, mereka hanya tahu bahwa agensinya adalah Sandiga Group Entertainment. Semua orang di sini ini tahu bahwa Sandiga Group Entertainment tidak akan dengan mudah menandatangani orang, tetapi selama seseorang ditandatangani, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis yang ada di bawah tangan mereka. Para seniman yang ada di bawah tangan Sandiga Group mengandalkan akting mereka untuk mendapatkan uang. Mereka tidak pernah mengandalkan hype atau cara apapun, mereka hanya mengandalkan kekuatan Sandiga Group untuk berbicara.
Siapapun yang dapat menandatangani kontrak dengan Sandiga Group Entertainment adalah seseorang yang berakting tangguh atau pendatang baru yang memiliki potensi besar di akademi film. Adapun orang-orang seperti Clarissa, yang tidak memiliki keterampilan akting pada awalnya, juga bisa menandatangani kontrak dengan Sandiga Group Entertainment. Semua orang menebak bahwa Clarissa adalah pendukung keuangan permainan. Adapun siapa pendukungnya, orang-orang telah menebak banyak orang, tetapi tidak ada yang menebak dengan benar. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.